Wat is het mooi dat Fonny samen met de vogelgroep Hosanna heeft gezongen. Ze hebben samen gezongen: Heer, ik geef mijzelf over aan u. Ik wijd mijn leven aan u toe. Wat is het bijzonder dat zij op haar 50ste verjaardag dat tegen God zegt. Fonny heeft mij gevraagd om deze overdenking te verzorgen in het Indonesisch. Vanwege de aanwezigheid van de zus. Ik zal daarna heel kort samenvatten in het Nederlands. Saya akan membacakan dari Mazmur 68 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Demikian bunyinya. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi kelumputan dari maut. Tema renungan pada sore ini adalah hari demi hari Allah menggendong kita. Tiap-tiap hari, apa yang terjadi dalam satu hari dalam kehidupan? Tentu ada banyak sekali. Kita mulai dengan bangun tidur. Bangun tidur tapi belum tentu turun dari tempat tidur. Jadi bangun tidur, turun dari tempat tidur, mandi, berpakaian, makan, minum, bekerja, menerima pos, menerima email, membaca email, mengirim email, membaca koran, menonton televisi, Facebookan, Twitteran, berbicara, mendengarkan, tertawa, menangis, berpikir, menghadapi tantangan, takut, berjumpa orang, duduk, berjalan, tidur. Banyak sekali yang kita lakukan dalam tiap-tiap hari. Anda masih bisa tambahkan lagi masing-masing. Ada yang tertinggal? Saya pikir untuk Fonny ada 3 yang tertinggal. Yang pertama Roy, yang kedua menyanyi, yang ketiga masak. Roy, menyanyi, masak. Demikianlah hari berganti hari. Tapi tentu saja tiap hari juga berbeda. Tiap hari kita punya program, punya rencana yang berbeda. Contoh saja misalnya menu masakan hari ini. Itu pasti beda dengan menu masakan 2 hari yang lalu. Atau 3 hari yang lalu. Bayangkan kalau saudara makan tiap hari masakan yang sama. Bosan nggak? Pakaian yang kita pakai juga berbeda tiap hari. Misalnya hari ini kita pakai warna merah. Ada yang tahu kenapa? Dress code-nya kenapa? Kenapa merah? Saya sendiri tidak tahu. Ada yang tahu? Fonny, kenapa merah? Fonny? Oke, ya. Merah karena gembira. Rood, we dragen allemaal rode kleding omdat het teken van blijdschap. Mooi. Waktu untuk melakukan kegiatan tiap-tiap hari juga berbeda. Di satu hari kita bisa bangun pagi-pagi, di hari lainnya kita libur dan kita mau bangunnya siang. Tiap hari juga kita alami dengan cara yang berbeda. Di hari yang satu kita sangat menanti-nantikan hari itu, khususnya peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan. Misalnya pernikahan, atau misalnya mau vakansi, misalnya kelahiran anak atau kelahiran cucu, mau pensiun, dan lain-lain. Tapi di hari yang lain kita tidak semangat memasuki hari itu. Semalaman kita sudah tidak bisa tidur. Misalnya kalau kita sakit atau sedang dalam kesusahan. Setiap hari ada 24 jam. 1 jam 60 menit dan 1440 menit dalam satu hari. Apa yang bisa terjadi dalam waktu yang begitu banyak? Banyak orang berdiam diri di satu tonggak bersejarah dalam satu momen kehidupan seperti di hari ulang tahun. Dan inilah sebabnya hari ini, sore ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan satu tonggak bersejarah dalam hidup Fonny. Hari ulang tahun yang ke-50. Pagi ini saya mengisi kalkulator ulang tahun dan ini hasilnya Fonny. Fonny lahir pada hari Sabtu. Saya tidak tahu, kakaknya masih ingat tidak waktu itu? Tidak tahu ya? Tapi pasti hari Sabtu. Dan sekarang Fonny berusia 50 tahun atau 600 bulan
atau 2.609 minggu, atau 18.263 hari. Wah, 18.000 hari. Kita melihat ke Mazmur 68 yang kita baca. Mazmur ini berbicara tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kira-kira di tengah Mazmur ini kita membaca demikian. Hari demi hari Allah menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Juga dalam kehidupan Foni, di semua 18.000 hari itu, dan juga hari-hari ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Inilah pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. Dia menanggung kita, dia menggendong kita. Dari hari yang satu ke hari yang lain, dari pagi sampai malam. Tiap-tiap hari Tuhan mau bersama dengan kita. Dia mau dekat dengan kita. Karena di dalam kedatangan Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan pada hari Natal, Allah bukan lagi Allah melawan kita, tetapi Allah melawat kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah Bapa Sorga. Dan kalau kita berdiri di satu tonggak bersejarah seperti hari ini, kita memandang ke belakang Foni 50 tahun ke belakang, kita takjub akan kesetiaan Tuhan. Hari demi hari ia menggendong kita. Kita yang adalah manusia dengan segala kelemahan, segala keterbatasan dan dosa-dosa kita. Tapi di sini kita baca, toh hari demi hari ia menggendong kita. Bagaimana mungkin? Ini karena anugerahnya di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus yang telah memikul segala beban hidup kita. Di atas kayu salib ia telah memikul segala dosa kita, penderitaan kita, dan kesakitan kita. Oleh karena itu, ketika pemazmur mengatakan hari demi hari yang menggendong kita, kita dapat percaya sepenuhnya akan berita ini. Saya teringat kadang-kadang saya pulang malam setelah kegiatan gereja bersama istri dan anak-anak. Pernah saya lihat satu waktu jam sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam. Di mobil anak-anak saya yang berusia 9 dan 7 tahun, Samuel dan David, itu di mobil itu sangat meriah sekali. Banyak cerita, main teka-teki, main cerita lelucon dan sebagainya. Tapi ada waktu di mana mereka makin banyak bicara. Wah, saya lihat nih kalau mereka sudah makin banyak bicara, ini berarti sudah klimaks. Sudah klimaks artinya mereka sudah capek. Mereka sudah capek dan sebentar lagi tidur. Dan benar saja, satu demi satu jatuh tertidur. Dan mereka tidur, tapi mereka tidak takut apa yang nanti akan terjadi. Mereka tidur saja. Mereka tidak takut kalau mereka semalaman tidur di mobil. Tidak. Dan benar saja, ketika sampai di rumah, saya gendong mereka satu persatu ke kamar. Saya berikan juga kecupan selamat tidur. Pada waktu itu mereka tidak merasakan dan tidak menyadarinya. Tapi saya menggendong mereka. Besoknya mereka bangun dan menyadari bahwa mereka tidak ada lagi di mobil. Hari sudah berganti dan hari yang baru sudah menanti. Ketika anak-anak saya malam itu digendong, mereka sama sekali tidak menyadari. Tapi mereka percaya sepenuhnya bahwa ayah mereka akan menggendong mereka. Percaya dan mempercayakan diri seperti seorang anak. Betapa indahnya. Demikian juga kita melihat di Mazmur ini. Sekalipun kita tidak menyadari, kita diyakinkan bahwa Allah menggendong kita. Di saat-saat suka maupun di saat duka. Ada Allah yang menyelamatkan, yang menggendong kita. Foni Mazmur ini ditulis di tengah-tengah perjuangan hidup. Di tengah-tengah pertempuran. Pertempurannya itu sendiri belum selesai. Masih berjalan. Tapi meskipun pertempuran itu masih berjalan, pemazmur dia berani mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menggendong saya. Itu berarti di masa-masa yang lalu Tuhan sudah menanggung saya, dan di masa yang akan datang saya percaya bahwa Dia juga akan bersama dengan saya di perjuangan kehidupan. Hidup manusia bisa kita bandingkan dengan musim. 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin.
Setiap musim mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ada kelebihannya, keindahannya sendiri, ada kemungkinannya, tapi juga ada keterbatasan. Hari ini Foni merayakan ulang tahun yang ke-50. 50 adalah usia istimewa Foni. Di Belanda kita sebut Foni sudah melihat Sarah. Kalau kita harapkan usia Foni 100 tahun, mau tidak 100 tahun? Berarti ini setengah perjalanan kehidupan. Usia 50 berarti peralihan dari musim panas memasuki musim gugur. Saya membaca sebuah buku dari Mary Batchelor tentang musim-musim kehidupan. Di buku itu dituliskan beberapa ciri khas musim panas. Dan saya lihat, wah cocok sekali dengan Foni ciri khas ini. Ciri khas musim panas yaitu orangnya vital, penuh semangat, menikmati hidup dengan pasangan hidup, dengan Roy. Sibuk dengan segala macam kegiatan di pekerjaan, di rumah tangga, dan di luar pekerjaan. Melayani Tuhan di gereja, vokal grup Hosanna, band, dan sebagainya. Dan tahukah, selain itu, ciri khas musim panas adalah kaya akan sahabat. Waktu saya telepon Irene, saya tanyakan, kita kira-kira berapa orang nih yang akan datang? Dia bilang 300 orang. Saya bilang, oh, ulang tahun 300 orang yang datang. 300 mensen zijn aanwezig. Dat is toch geweldig. Rijk aan vrienden. Itu ciri khas musim panas. Nah, sekarang apa ciri khas musim gugur? Tentu dengan bertambahnya usia akan ada gangguan kesehatan. Siap-siap saja. Tapi ini juga bagian dari kehidupan. Ciri lain yang penting, Foni, musim gugur adalah periode untuk menuai. Menuai apa yang selama ini sudah ditabur. Bukan cuma menuai AOE, 15 tahun lagi, atau mungkin lebih lama lagi, kita belum tahu. Tapi memang musim gugur adalah musimnya menuai. Tapi indahnya adalah, bukan berarti kita tidak bisa bertumbuh lagi, tidak bisa berkembang lagi. Bukan berarti kita sudah tidak bisa apa-apa, cuman menuai apa yang sudah kita tabur. Tidak. Dari sini kita bisa belajar dari kekurangan masa lalu untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik di masa depan. Dan hal yang paling indah dari musim gugur adalah, musim gugur itu adalah waktunya menabur untuk tuaian yang kedua. Jadi memang sekarang waktunya untuk menuai apa yang dulu sudah ditabur, tapi sekarang juga musim gugur adalah waktunya untuk menuai. Waktunya untuk menabur apa yang nanti akan dituai kedua kalinya. Dan dalam semua hal ini kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang mau beserta dengan kita hari demi hari, juga hari-hari di depan kita. Foni di Tonggak bersejarah bagi Foni hari ini usia yang ke-50, kita menengok ke belakang dan kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk 50 tahun yang telah berlalu. Kita memuji Tuhan untuk semua berkat dan pimpinannya dalam kehidupan Foni. Sekaligus kita memandang ke depan, ke tahun-tahun di depan Foni. Dan kita mendoakan agar Foni mendapatkan 50 tahun lagi. Dan di atas segalanya kita menyerahkan Foni ke dalam tangan Tuhan, agar Foni menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Roy, bagi pekerjaan, bagi keluarga, sahabat, di gereja, dan dimanapun Foni berada. Dan baiklah kita masing-masing juga menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. De tekst komt uit Psalm 68 en die luidt: Geprezen zij de Heer, dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Onze God is een reddende God. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood. Vandaag vieren we samen Foni's verjaardag. 50 jaar, een bijzondere mijlpaal. En om compleet te zeggen, dat is de 18e
Dat is 18.263 dagen. In al die dagen gebeurt heel veel dingen in het leven van Foni. Maar we zijn God dankbaar dat in al die dagen is er iemand die Foni heeft gedragen. En dat is God in onze Heer Jezus Christus. En dezelfde God zegt, blijf bij mij en ik blijf voor jou dragen. Ook in de komende tijd. En dat is ons hoop dat Foni nog 50 jaar krijgt. En dat betekent, het is nu de helft van haar leven. Nog 50 jaar. Maar bovenal, het is ons gebed dat Foni tot zegen mag zijn voor veel mensen. Dag aan dag heeft God ons gedragen. En dag aan dag draagt God ons. Amen.